Kobaran api membumbung tinggi saat petugas gabungan dari PT Pelindo 3, polisi dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal sedang melakukan pendinginan belasan kapal yang sebelumnya terbakar selama 21 jam di Pelabuhan Pelindo 3 Tegal. Kobaran api ini tiba-tiba muncul dari sebuah bangkai kapal yang sebelumnya sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran dipicu bara api sisa kebakaran yang menyambar tangki bahan bakar solar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran kembali dikerahkan untuk memadamkan api. Tak berselang lama setelah bahan bakar solar habis terbakar, api bisa dipadamkan. Pada hari ini kita masih fokus di dalam proses pendinginan. Semua kapal sudah dapat kita kendalikan apinya, namun kita tetap mewaspadai di antara kapal-kapal tersebut masih ada sisa bahan bakar yang tersimpan, sehingga kita pastikan untuk pendinginan tetap menjadi prioritas dalam kegiatan kita satu hari ini. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal. Olah TKP akan dilakukan setelah proses pendinginan. Tim pemadam kebakaran dari PT Pertamina dikerahkan untuk memadamkan api menggunakan foam khusus agar api tidak kembali berkobar. Diduga sopir tidak paham jalan, sebuah bus menghantam kolong jembatan flyover di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 17 penumpang terluka sedangkan sopir melarikan diri. Inilah kondisi bus Sipirok Nauli jurusan Jambi setelah memaksa melewati kolong flyover Padang Panjang, Sumatera Barat. Sesuai aturan, bus luar kota harus memasuki terminal Padang Panjang terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Namun bus ini justru mengarahkan bus ke dalam kota lewat kolong flyover yang ternyata memiliki ketinggian lebih rendah dari ketinggian bus. Akibatnya bagian atas bus hancur. Setelah kejadian, sopir bus yang diduga tidak paham jalan melarikan diri. Untuk sopir, karena ini sopir 2 tidak tahu rute jalan yang dilalui. Jadi untuk kendaraan bus dan untuk masuk ke terminal, jadi terminal lalu flyover di atas, tidak melalui kota. Jadi mungkin sopir tidak tahu rute jalan, jadi ini kejadian. Diketahui Manalu adalah supir cadangan bus menggantikan supir utama yang saat kejadian sedang beristirahat di belakang bus. Akibat kejadian ini, 17 penumpang terluka. 10 orang dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, sedangkan 7 orang lainnya dibawa di RSUD Padang Panjang. Kendati pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp14.000, namun sebagian masyarakat relatif belum menikmati harga tersebut. Pedagang menilai rugi apabila menjual minyak dengan harga yang ditetapkan karena stok lama belum habis. Tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi. Penetapan ini diharapkan agar tidak membebani masyarakat saat akan membeli. Namun pemberlakuan ini tidak bisa serta-merta diberlakukan. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional Muara Enim, Sumatera Selatan mendapatkan harga beli yang lebih tinggi dibanding harga jual yang ditetapkan. Selain itu, harga yang belum stabil dan persediaan yang tidak banyak memaksa pedagang tidak mau ambil resiko. Paling 10 dos, tambah lagi harga nak turun nih. Ambil sedikit-sedikit. Iya, tidak ada banyak. Takutnya turun banyak kan. Jadi. Tapi kalau sejauh ini masih berarti tetap jual dengan harga modal, harga normal sebelumnya, Bu ya? Iya, harga kalau jual lagi tuh 19. Jadi inilah turun dikit. Jual 18, modal 17,5, 18. Sementara itu, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menyerbu operasi pasar minyak goreng murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat menyambut antusias operasi pasar ini karena harga minyak goreng di pasaran masih cukup tinggi.
2 bulan terakhir, menurut Husnatul, seorang penjual gorengan di Kediri harus gigit jari. Mahalnya harga minyak goreng ini memaksa keuntungannya turun karena ia tak mungkin menaikkan harga jual yang akan membuatnya kehilangan pelanggan. Meski harga eceran tertinggi sudah ditetapkan, namun harga minyak goreng di pasar tradisional masih tinggi dan langka. Benarkah ada indikasi permainan kartel? Kita akan mengulasnya bersama Komisioner Pengawasan Persaingan Usaha Ukay Karyadi dan Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Saya ke Pak Tulus terlebih dahulu. Pak Tulus, mengapa menurut Anda penetapan HET 14.000 bahkan mulai hari Selasa itu 11.500? Mengapa menurut Anda terlambat? Ya, terlambat begini karena kan harga minyak goreng mahal itu kan sejak pertengahan Desember 2021 yang waktu itu diklaim sebagai dampak Nataru, dan kami sudah bilang bahwa itu bukan dampak Nataru karena persentasenya terlalu tinggi. Tetapi waktu itu pemerintah mengabaikan itu dan belum mengambil tindakan apa-apa. Ya, baru setelah Nataru pertengahan Januari baru pemerintah nampak panik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang saya juga sejak awal itu bukan kebijakan yang efektif untuk mengatasi persoalan. Kenapa menurut Anda tidak efektif? Melambungnya harga minyak goreng. Ya, saya kira kalau dalam keawaman saya yang dilakukan pemerintah ini tidak menukik kepada persoalan hulu yang terjadi di minyak goreng ataupun CPO di Indonesia. Ya, karena yang dilakukan pemerintah hanya ke level kulit-kulitnya dan kemudian level hulunya tidak disentuh. Misalnya tadi dugaan kartel ataupun mungkin kebijakan CPO yang selama ini tidak berpihak kepada kita, karena ini kan kita ini penghasil CPO terbesar di dunia setelah Malaysia, ya, ataupun sudah lebih tinggi dibanding Malaysia. Tapi kenapa notabene CPO itu bahan baku utama minyak goreng, tapi kita mendapatkan harga minyak goreng yang mahal? Kenapa kita mengikuti harga internasional gitu? Pak Tulus, kenaikan harga minyak goreng yang sebenarnya ini sudah berlangsung sejak akhir tahun 2020, namun memang baru ditindaklanjuti awal tahun 2022. Menurut Anda siapa saja yang terlambat bergerak dalam kenaikan harga minyak goreng ini hingga akhirnya sekarang walaupun harganya udah ditetapkan ya, tapi barangnya nggak ada gitu? Ya, dalam konteks regulasi dan sebagai regulator tentu pemerintah terlambat mengantisipasi hal ini. Tetapi saya juga mungkin nanti Bang Ukay dari KPPU juga bisa juga menganalisis, karena kami ketika mendengar ini ada satu dugaan kartel, kami juga sejak awal mendorong agar KPPU lebih cepat turun tangan, karena beberapa tahun yang lalu kan sebenarnya KPPU sudah mengeluarkan semacam kesimpulan bahwa ada bisnis kartel di minyak goreng yang justru waktu itu difasilitasi oleh negara, dalamnya oleh Kemendak, dan Kemendak waktu itu marah dengan kesimpulan KPPU. Nah, ini saya kira jangan-jangan ada fasilitasi kartel oleh pemerintah, termasuk ketika pemerintah menetapkan harga 14.000, ini ketetapan yang anti persaingan gitu. Baik, Pak Ukay langsung saja mungkin boleh ditanggapi. Ya, kami mencermati harga minyak goreng itu sama ya tadi ya, di sekitar mulainya dari Oktober itu karena ada kenaikan. Kami melakukan penelitian apakah ini ada masuk ke arah pelanggaran atau tidak. Nah, dari sinyal-sinyal yang ada itu sinyalnya kuat untuk mereka itu melakukan pelanggaran. Kenapa demikian? Ini terkait dengan struktur industrinya ya, baik di hulu, di perkebunan sawitnya, maupun di hilirnya, di industri minyak gorengnya itu cenderung ke oligopoli. Dan ininya lagi, lebih ironisnya lagi, antara hulu dan hilir ini terintegrasi ya, ada integrasi vertikal. Oleh karena itu tentunya akan mudah kalaupun mereka mau melakukan mendikte pasar, karena hulu dan hilirnya dikuasai oleh kelompok usaha tertentu. Nah, sinyal-sinyalnya kuat. Kenapa sinyalnya kuat? Karena memang harga CPO ada kenaikan secara internasional. Tetapi kan itu bukan menjadi alasan untuk menaikkan ketika mensuplai pada industri miliknya sendiri. Kebunnya kebun milik sendiri, kenapa harus menggunakan standar? Itu alasannya apa sih Pak, kebun milik sendiri, tapi alasannya tetap harus membeli CPO dengan harga
internasional. Itu yang akan kami pertanyakan kan. Kenapa harus pakai ke harga internasional? Kenapa tidak ke Bumi sendiri? Kenapa untuk tidak harga biasa aja mensuplai ke minyak goreng? Nah, analisisnya begini, ketika harga CPO naik, tentunya sih di pihak hulunya ya, di perkebunan sawitnya memang tertarik untuk melakukan ekspor semaksimal mungkin. Tapi di satu sisi mereka kan punya pabrik minyak goreng. Masa iya pabrik minyak gorengnya mau dimatikan sendiri kan? Nah, mereka juga tentunya kan mencukupi kebutuhan bahan bakunya. Tetapi karena harga di internasional naik, dia juga menaikkan karena tidak mau rugi tanda petik lah ya. Kenapa mereka berani menaikkan harga CPO untuk industrinya sendiri? Karena memang mereka yakin berapapun harga minyak goreng yang dijual akan laku di pasaran, karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang permintaannya relatif inelastis. Pak Ukay, saat ini harga sudah ditetapkan 14.000, bahkan nanti mulai hari Senin turun lagi 11.500. Tapi barangnya tidak ada di pasaran. Itu indikasinya kemana, Pak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena ini dikeluhkan juga oleh para peritel ya, di mana permintaan mereka tidak dipenuhi oleh distribusi ataupun dari pabrik minyak gorengnya. Apakah betul pabrik minyak goreng itu ada barangnya atau di mana nyangkutnya? Kalau mereka selama ini mengatakan mereka tetap memproduksi, harusnya digelontorkan ke pasar-pasar yang baik pasar modern maupun pasar tradisional. Gitu. Baik, YLKI sendiri sejauh ini menerima laporan dari masyarakat. Laporan apa yang terbanyak, Pak Tulus, dari masyarakat? Ya tentu saja laporannya ada dua hal yang dilaporkan secara dominan oleh konsumen. Pertama, mahalnya minyak goreng, dan kedua kelangkaan minyak goreng. Kalau tadi awalnya soal harga, jadi barangnya ada tapi harganya sangat mahal. Tapi sekarang ini barangnya tidak ada, sehingga tadi di liputan di berbagai tempat orang harus antri. Pak Tulus, jadi itu dampak dari panic buying apa sengaja ada yang menimbun menurut Anda? Kalau keterangan dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan juga Aprindo yang saya monitor, mereka mengatakan memang barangnya tidak ada. Ya, baik. Pertama itu, kedua, harga yang ditetapkan pemerintah juga dianggap tidak rasional, sehingga mereka tidak bisa menjual dengan pagu harga yang 14.000 atau bahkan di bawahnya. Ini yang saya kira harus fair ya. Jadi selain menyangkut masalah hilir, juga masalah hulu. Pemerintah sebenarnya sudah benar, walaupun kemarin terlambat, menetapkan adanya DMO, Domestic Market Obligation, dan DPO, Domestic Price Obligation. Ya, itu untuk mengontrol agar pasokan CPO untuk domestik dan juga harga domestik. Tapi itu sudah terlambat dan kemudian pasar sudah kadung chaos gitu. Ini yang saya kira pemerintah terlihat gamang di dalam mengambil keputusan sejak awal gitu. Baik, dan kemudian efeknya kepada konsumen. Saya kembali ke Pak Ukay. Pak Ukay, tadi Pak Tulus menyebutkan ada indikasi penimbunan. Tadi Anda juga sempat menyebutkan soal adanya kartel minyak. KPU sendiri ingin membawa kasus ini ke ranah hukum. Menurut Anda, mana-mana saja yang perlu didalami lebih lanjut? Ya, di rantai yang mana yang perlu didalami lebih lanjut? Ya. Melalui rapat komisioner di Rabu kemarin ya, tanggal 26, memang persoalan ini dinaikkan ke ranah hukum ya. Jadi dari Direktorat Ekonomi diserahkan ke Direktorat Investigasi. Nah, oleh karena itu tentunya nanti para investigator KPPU akan memanggil seluruh produsen minyak goreng termasuk pihak-pihak terkait, baik ke retailnya, ke hilirnya maupun ke hulunya sampai ke pabrik minyak ke perkebunan sawitnya. Nanti kami akan ketahui di mana persoalannya. Kalau sekarang ini udah masuk ke tahap penyelidikan, masuk ke ranah penegakan hukum, kami tidak terlalu bisa mengomentari hal itu ya, karena baik. Itu nanti sabar saja. Baik, Pak Tulus sendiri Anda menyebutkan bahwa harga yang ditetapkan pemerintah ini terlambat, sehingga dari peritel sendiri tidak mungkin memberikan harga 14.000 karena harga beli mereka juga lebih dari itu. Menurut Anda untuk saat ini apa solusi instan yang harus dilakukan? Solusi jangka pendek yang harus dilakukan segera? Ya, kalau pertama dari sisi hukum harus ada penegakan hukum secara pidana dan perdata. Misalnya kalau kemudian ada dugaan penimbunan oleh distributor atau bahkan oleh pedagang besar, ya itu harus dicokok secara pidana karena itu melanggar undang-undang, khususnya undang-undang perdagangan dan undang-undang perlindungan konsumen. Dan kedua, saya kira pada konteks harga retail, ya pemerintah harus bicara dengan Asosiasi Pedagang Pasar ataupun Aprindo
terkait dengan harga yang normal itu seperti apa. Jangan sampai pemerintah memaksakan harga yang tidak rasional, karena yang terpenting bagi konsumen adalah barangnya ada, ya, dan dengan harga yang terjangkau. Jangan barangnya tidak ada dan harganya tidak terjangkau pula. Baik. Terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI, dan Pak Ukay Karyadi, Komisioner KPPU telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, kericuhan terjadi di lokasi tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Seorang warga tewas diduga ditembak anggota BRIMOB. Sejumlah warga mengamuk di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Mereka memprotes aksi penembakan yang dilakukan anggota BRIMOB terhadap seorang penambang Sabtu kemarin. Insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh Brib KAB itu menyebabkan korban tewas di tempat. Korban tewas dengan luka tembak di bagian paha, pinggang, dan kepala. Penembakan berawal dari adu mulut antara anggota BRIMOB dengan korban terkait lahan kolam tambang. Saat ketegangan memuncak, anggota BRIMOB langsung mengambil senjata dan mengeluarkan tembakan yang mengenai korban hingga jatuh tersungkur. Saat ini pelaku penembakan sudah ditangkap dan dibawa ke Ambon untuk diproses hukum oleh Ditreskrimum. Telah melakukan proses hukum kepada anggota yang telah melakukan perbuatan ini. Saya sudah tangkap dan tahan yang bersangkutan dan akan kita proses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Polri tidak mentolerir anggota yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi sampai melakukan perbuatan pidana. Yang harus bertanggung jawab tentang penyalahgunaan kewenangannya. Saat bertemu Kapolda Maluku, keluarga korban berharap pelaku dipecat dari anggota BRIMOB. Kepolisian akan memanggil paksa Edi Mulyadi jika selalu mangkir dari pemeriksaan kasus ujaran kebencian. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.